sejarahnya itu dimulai pada abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000 sampai... Selamat siang semuanya, saya dengan Zaki Radiansyah dari kelas A MPM 241000171 dan ini narasumber saya Raina Farasya Alfariski dengan MPM 2410018. Oke, jadi kita akan mulai ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jejak Hukum bersama saya Zaki. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sejarah hukum dagang dan latar belakang lahirnya hukum dagang. Bersama saya hadir seorang mahasiswa Universitas Pasundan. Selamat datang. It's great honor to me untuk diundang dalam acara podcast ini, dan saya juga senang sekali bisa bergabung dan berbagi pengetahuan dengan para pendengar. Oke, baik, kita langsung saja ya. Bisa jelaskan dulu apa itu hukum dagang dan bagaimana sejarahnya? Oke, jadi hukum dagang itu adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Nah, sejarahnya itu dimulai pada abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000 sampai 1500 ya? Ya, betul. Ketika kota-kota perdagangan besar seperti Venesia, Genoa, yaitu Genoa itu dari salah satu kota dari negara Italia dan berkembang pesat. Pada masa itu hukum Romawi yang berlaku tidak mampu mengatur kebutuhan hukum pedagang yang kompleks, sehingga muncul hukum dagang khusus yang disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oh, menarik sekali ya. Lalu, apa latar belakang utama lahirnya hukum dagang ini? Okay, if we're gonna talking about the background, latar belakangnya itu adalah pertumbuhan pesat kegiatan perdagangan yang menimbulkan berbagai persoalan dan keharmonisan hukum yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum yang ada. Nah, pedagang membutuhkan aturan yang jelas dan cepat untuk mengatur transaksi dan sengketa dagang sehingga perdagangan bisa berjalan lancar dan terjamin keamanannya. Jadi safety-nya itu kayak terjamin gitu. Oh, oke. Tapi apakah ada contoh kodifikasi hukum dagang yang pertama kali? Of course, we have. Jadi contohnya itu adalah Ordonnance de Commerce di Prancis pada era zaman Bonaparte, kalau nggak salah, 1673. Nah, diikuti Kode de Commerce pada tahun 1807. Nah, ini nih zaman golden eranya Prancis yang menjadi dasar hukum dagang modern. Negara-negara lain seperti Belanda, Netherlands kemudian mengadopsi dan mengembangkan hukum dagang ini, termasuk Indonesia yang mewarisi KUHD dari Belanda. Oh, begitu. Yes. Jadi, hukum dagang ini punya peran penting dalam menjamin kelancaran pedagang dan bisnisnya. Nah, itu betul sekali, karena dengan adanya hukum dagang ini, baik pelaku usaha kecil ataupun gede punya kepastian hukum dalam setiap transaksi, jadi sudah terjamin. Juga ada mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak Reinato atas penjelasan yang sangat informatif ini. Semoga para pendengar kita jadi lebih paham mengenai sejarah dan pentingnya hukum dagang. Nah, terima kasih juga setelah memberikan kesempatan terhadap saya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu Jejak Hukum. Jangan lupa follow dan share ya. Salam hukum. Salam hukum.